Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan bab di pembelajaran fisika pada hari ini adalah gaya Lorentz. Sebelum Ustazah lanjutkan ke gaya Lorentz, mari kita ingat pembelajaran di pekan lalu tentang medan magnetik. Jadi bab ini masih berkaitan dengan induksi magnetik. Dan kalau kita di bab kemarin sudah belajar tentang medan magnetik, jadi si Ørsted bilang ketika ada kawat penghantar ataupun kabel ataupun kawat tembaga yang dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat itu, kawat penghantar yang berarus itu akan muncul yang namanya medan magnetik. Nah, medan magnetik ini yang kita namakan dengan induksi magnetik. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Sebelum Ustazah menyampaikan tentang gaya Lorentz, kita sudah flashback tentang tentang medan magnetik. Nah, dan cara menentukan arah medan magnetik kemarin kita sudah tahu ya dengan kaidah tangan kanan. Nah, di gaya Lorentz ini nanti masih berkaitan dengan kaidah tangan kanan. Nah, apa itu gaya Lorentz? Sebelumnya kita akan membahas tentang percobaan yang dilakukan sebelum disimpulkan tentang adanya gaya Lorentz. Nah, di sini Ustazah sudah menggambarkan sebuah percobaan gitu ya. Ada sebuah rangkaian listrik. Nah, tentunya ketika ada sebuah rangkaian listrik, maka maka akan ada arus yang mengalir di kawat penghantar. Nah, kita tahu ketika ada arus listrik kemarin, kalau di subbab sebelumnya di sekitarnya ada medan magnetik. Ternyata ketika ada kawat penghantar kemudian didekati medan magnetik dari magnet, jadi ada kawat penghantar, kemudian kalau di sini di percobaan ini ada yang kita dekati dengan magnet yang berbentuk U. Nah, arusnya kan kalau kita ingat, arus itu mengalir dari potensial positif ke negatif ya. Jadi I-nya mengalir dari positif kemudian ke A, kemudian ke B, kembali ke negatif. Nah, arusnya mengalir dari A ke B. Kemudian ada magnet U-nya. Magnet U-nya kita ingat untuk menggambarkan dan mendeskripsikan garis-garis hayal gaya listrik kemarin, itu kan dari utara ke selatan. Maka arah medan magnetik di magnet ini dari utara ke selatan. Nah, ternyata apa coba? Setelah percobaan ini kawat penghantarnya membengkok ke atas. Jadi ternyata ketika ada arus yang mengalir, kemudian didekatkan sama pipa U. Nah, ternyata kawatnya jadi bengkok. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang membengkokkan ini siapa? Ternyata yang membengkokkan ini tentu saja gaya ya, jadi yang dinamakan gaya Lorentz. Jadi yang membengkokkan kawat penghantar tadi itu dinamakan gaya Lorentz. Nah, sudah paham ya. Jadi kalau di materi ini ternyata kawat penghantar dialiri arus listrik kemudian didekati magnet. Nah, kawat penghantarnya dia akan membengkok, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, cara menentukan arah bengkokannya melengkung ke atas atau ke bawah itu dengan kaidah tangan kanan. Jadi kalau kemarin kita melakukan kaidah tangan kanan dengan IB, jadi I dengan ibu jari, B dengan apa? B dengan 4 jari. Nah, sekarang kita tambah lagi satu lagi apa? F atau gaya Lorentz. Kalau di situ jadi I B, kemudian yang ke atas F. Jadi kayak sumbu XYZ ya, XYZ atau IBF. Atau kalau enggak seperti gambar ini sama. Kalau ini IB ya kemarin. Nah, tambah satu lagi F. Jadi boleh pakai 3 jari, boleh pakai yang
kayak gini ya, sama aja. Jadi I itu ibu jari, jari tengah adalah B, medan magnet kemarin. Kemudian yang jari ini yang tengah adalah F. Nah, kalau kita terapkan di gambar ini, di gambar percobaan ini, arus mengalir dari A ke B, berarti I-nya kemana? A ke B. Coba kalian pasin A ke B. Kemudian B-nya kemana? Utara ke selatan. Berarti seperti gambar ya, utara ke selatan. Berarti F-nya kemana? Oh, F-nya ke atas. Benar ya? Makanya melengkungnya ke atas. Atau boleh pakai ini, I-nya ibu jari, 4 jarinya B, utara selatan. Berarti F-nya kemana? Ke atas. Oke, bisa dipahami ya? Ini gaya menentukan arah gaya Lorentz. Selanjutnya coba kita kerjakan dari 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 ini apa? Yuk jawab dulu. Bisa dah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Apa? Arah F nya benar apa salah ini yang pertama? Oke, kita cek ya. I nya kemana? I nya ke atas. I nya ke atas. I nya ke atas. Kemudian B nya, ingat kemarin ya, tanda ini apa? Tanda kayak gini masuk. Kalau tanda titik di B, titik keluar. Jadi I nya ke atas, B nya kemana? B nya masuk, F nya berarti kemana? Bener ya? Bener nggak? I nya ke atas, B nya masuk, F nya ke sana. Berarti F nya bener apa salah? Benar. Bener ya? Berarti nomor 1 korek. Kemudian nomor 2 I nya ke bawah, I nya ke bawah, kemudian B nya keluar, B nya keluar ya, B nya keluar. Atau boleh pakai ini ya, I nya ke bawah, B nya keluar, berarti F nya ke sana. Benar apa salah? Benar ya? Benar ya? Atau gini, benar ya? Kemudian yang ketiga, I nya keluar, I nya keluar, B nya ke bawah, harusnya F nya kemana? Sini ya, harusnya ya, keluar ya, tapi ternyata F nya ke situ. Berarti ketiga tetot, salah. Kemudian yang keempat, I nya kemana itu? I nya keluar, I nya keluar, B nya ke atas. F nya benar apa salah? Benar. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, setelah kita bisa memahami tadi, maka gaya Lorentz itu apa teman-teman? Nah, gaya Lorentz tadi ya yang membuat bengkok kawat penghantar tadi. Nah, gaya Lorentz itu besarnya adalah ketika di kawat penghantar itu rumusnya sebesar BIL sin theta. Jadi tetanya sudut yang dibentuk antara B dan I. Oke, paham ya? Jadi tadi kita sudah menentukan arahnya, sekarang menentukan besarnya BIL sin theta gitu. Oke, lanjut. Contoh, ada medan magnet menembus sepanjang 2 meter. Berarti 2 meter apa? Panjangnya ya. Jadi menembus kawatnya panjangnya 2 meter L. Kemudian kawat RS dialiri arus 5 ampere. Berarti arus apa? I 5 ampere. Dan medan magnetnya 150 Tesla. Berarti ini apa? 150 mili Tesla adalah B medan magnetnya. Berarti kalau kita disuruh nyari besarnya, ya udah tinggal dimasukin BIL. Jangan lupa diganti ke SI, L nya udah meter, berarti udah ya, I nya udah ampere, udah tinggal masukin. B nya masih mili Tesla, berarti diganti ke Tesla 10 min 3, udah tinggal ngitung, jadilah. Nah sekarang kalau kita ditanya arahnya, lihat di gambar itu ada kawat SR ya, SR berarti I nya ngarah kemana? Dari R ke S kan itu tanda panahnya, berarti I nya kemana?